Dalam sunyi aku berdoa, menyebut namamu penuh cinta. Damai rasa hadir di jiwa saat hati mengingatmu saja. Dekat denganmu ya Allah, tenanglah hatiku yang gundah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairawad darajat waska salawatihi. Bud, ininya yang belum hidup, Bud. Sudah, Waalaikumsalam. Enggak, sudah, ininya belum dihidupin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairawad darajat waska salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qurratu a'yunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yustajabulah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ibu tahu tak orang yang loke? Bu, Ibu mau tak disebut loke? Hah? Ibu tadi sudah jadi orang loke. Iya. Nabi bilang al-bakhilu, orang yang loke itu pelit, kikir, apalagi loke, pelit, kikir, bakhil. Alladzi, itu orang yang manzukirtu indahu, disebut nama Nabi di sisinya, di hadapannya, falam yusalli alayya, tidak bersolawat dia. Astagfirullahaladzim. Karena solawat itu ternyata perintah ya Pak Buya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dalam Al-Qur'an banyak cerita, Bu, Pak. Ya. Baik cerita yang bagus-bagus, yang banyak pelajarannya, ataupun cerita yang tidak baik. Ya. Ataupun cerita-cerita yang menyedihkan tapi akhirnya baik, ya. Nah, hari ini mari kita mengambil pelajaran dari kisah ada dua orang anak manusia ya Bu ya, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. Mereka ada dalam situasi genting. Dalam Al-Quran ada dua orang yang diceritakan mereka dalam situasi genting, melakukan hal yang sama tapi hasilnya berbeda. Sekarang Bu, siapa manusia yang ditenggelamkan di lautan dan diceritakan dalam Al-Quran? Satu, Nabi Yunus. Anak Nabi Nuh. Siapa lagi? Fir'aun. Oke, tengok ya. Ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Fir'aun, ya. Kondisinya sama. Bisa dibantu nggak Bu supaya ini hidup?
Coba sama beliau. Biar nggak megang-megang. Ya. Mari kita lihat ada dua manusia, ya Bu ya. Yang pertama Nabi Yunus, ya alaihissalam. Yang kedua Fir'aun. Dua-duanya sama Bu, Pak. Sama-sama diceritakan dilemparkan ya, ditenggelam di lautan. Yang satu dilemparkan ke dalam lautan yang sangat dalam, samudra. Waalaikumsalam. Yang satu ketika mengejar, kalau Firaun dia kejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai di daratan, laut menyatu kembali, Firaun Allah tenggelamkan. Firaun minta tolong sama Allah. Ya Bu. Sama. Firaun dalam posisi tenggelam itu Allah ceritakan dalam surat Yunus. Bu. Surat Yunus itu surat ke-10 ayat 90 nih. Sama-sama mengakui menyesali perbuatannya, ya Firaun menyesali perbuatannya dan mengakui bahwa dia beriman, dia berserah diri kepada Allah. Nih kalau Ibu baca ini di bagian akhir dari ayat ini, apa kata Firaun? Amantu, kata beliau nih Bu, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, kata Firaun tuh Bu. Ya. Jadi Firaun waktu mau tenggelam itu dia kemudian bilang, amantu, aku beriman, kata beliau tuh Bu. Annahu, bahwa sungguh, pakai sungguh dia Bu. Ya. Artinya sungguh-sungguh serius dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Maaf sebentar. Hidup belum? Emang volumenya? Mungkin ya. Yes. Jadi di ayat ini Bu, nih kalau boleh kita tulis ya, amantu, aku beriman, sungguh kata beliau, amantu annahu la ilah, tidak ada ilah illalladzi amanat bihi banu Israel, kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tidak cuma berhenti di situ, bahkan dia ngomong wa ana, dan sungguh aku minal muslimin, termasuk orang yang tunduk patuh. Aku muslim, kata Firaun. Ya. Tapi jadi di sini dia menyesali perbuatannya. Dia menyatakan keimanannya kepada Allah. Allah tolong Bu. Tidak, tetap beliau tenggelam, ya, tetap tenggelam. Nah, sekarang coba lihat Nabi Yunus, nih Bu, ya, ketika beliau, ya Bu ya, bertahun-tahun mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, tidak ada yang mau beriman. Beliau tetap Bapak Ibu banyak berzikir. Dalam Al-Quran dikatakan beliau senantiasa berzikir, mengingat Allah, selalu sholat gitu ya Bu. Tapi suatu ketika beliau, ya namanya manusia ya Bu ya, Nabi juga sama seperti kita. Beliau kemudian meninggalkan umatnya yang sudah anggap sudah tidak lagi mau beriman, karena sudah bertahun-tahun diajak beriman, tidak mau, dia tinggalkan. Dia pergi, dia naik kapal besar, ternyata terjadi badai besar. Apa yang terjadi kemudian? Penumpang harus dikurangi agar seluruh
yang ada di dalam kapal itu selamat. Diundi keluar nama Nabi Yunus. Semua orang nggak mau kalau Nabi Yunus yang dilempar ke laut, karena mereka tahu itu Nabi, orang baik, orang soleh, mereka tahu itu. Diundi lagi, keluar lagi yang kedua, tetap nama Nabi Yunus. Mereka tidak mau, sampai yang ketiga tetap keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sendiri yang mengatakan, ya saya terima. Lalu beliau dilempar ke laut. Itu samudra dalam Al-Quran dikatakan, ya. Apa yang terjadi kemudian? Bu? Beliau ya dilempar ke laut, dimakan ikan paus. Ya Bu ya. Nih. Nah, di saat beliau ada dalam, kalau Al-Quran menyebutnya Bu, dalam lapis kegelapan. Kegelapan yang berlapis, karena ada dalam perut ikan yang sangat gelap, plus ikan itu ada di dalam lautan yang dalam. Ikan paus kan nggak ada dalam sungai yang laut yang dangkal, nggak ada, semua di dalam. Bahkan nanti yang ketiga dalam tafsir yang lain dikatakan beliau ada dalam 3 lapisan kegelapan. Gelapnya perut ikan paus, gelapnya samudra yang sangat dalam, dan gelapnya malam yang gulita, karena di tengah samudra tidak ada cahaya. Jadi beliau ada dalam lapis-lapis kegelapan. Kemudian beliau mengakui kesalahannya, sama seperti Firaun. Beliau bilang apa Bu doanya Bu? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Persis Bu, maknanya itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Firaun ini. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada yang paling aku cintai, yang paling aku harapkan, yang paling aku takuti kecuali Engkau ya Allah, gitu. Kan mengatakan, dia bertauhid juga itu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Sama, tapi kenapa kemudian ini di surat apa itu ya Bu ya? La ilaha illa anta subhanaka. Surat Al-Anbiya ayatnya ayat berapa itu? Ada yang ingat? Izin saya tidak mengingat surat ayat 80 berapa itu ya Bu ya? Sebentar kita lihat Quran. Surat Al-Anbiya ayat 87 ya Bu. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Allah selamatkan Nabi Yunus. Nih Bu. Allah selamatkan Nabi Yunus. Jadi ada satu tafsir yang membahas 2 kejadian ini Bu, ya. Tafsir ini ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi, ya. Kata beliau, kenapa pada saat yang sama-sama tenggelam di lautan, sama-sama dilamun ombak besar, gitu kan, tidak berdaya sama sekali, ya, dan kemudian sama-sama mengakui kesalahannya, sama-sama bertauhid, mengakui Allah lah satu-satunya penolong, menyesal, bertaubat, berserah diri kepada Allah, sama persis. Tapi kenapa yang satu ditolong, diselamatkan oleh Allah, yang satu tidak diselamatkan oleh Allah, ditenggelamkan. Firaun ditenggelamkan di Laut Merah, jasadnya kemudian Allah abadikan kan ya Bu, sampai sekarang, gitu kan. Nah, pertanyaan, kenapa yang satu selamat, kenapa yang lain tidak? Kenapa Nabi Yunus Allah selamatkan, kenapa Fir'aun Allah tenggelamkan?
Kenapa pada situasi sulit? Ini kan situasi emergensi, Bu, darurat. Kita butuh betul pertolongan Allah. Yang satu ditolong, yang satu tidak. Yang satu ditolong, direspon dengan cepat oleh Allah, Nabi Yunus. Yang satu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolong. Padahal situasinya sama. Nah, yuk kita bahas ini. Kita kan pasti, Bu, ada masa-masanya kita. Tidak selamanya kita bahagia kan ya, Bu? Tidak selamanya hidup ini mudah. Tidak selamanya hidup ini menyenangkan. Ada masanya juga kadang kita sedih, sulit, bahkan ada pada situasi emergensi. Kalau bahasa anak perikanan tuh lah mengap-mengap. Ya, napas tuh lah sikok-sikok. Nah, yuk sekarang kita cari tahu. Saya hanya akan bahas Nabi Yunusnya. Ya, kenapa Nabi Yunus ditolong, kenapa Fir'aun tidak? Kita lihat. Mari sama-sama kita bahas ya, Bu. Ini berdasarkan izin ini saya hapus ya. Kalau ada yang Al-Quran, lihat di HP atau di mushafnya surat As-Saffat. Kita akan bahas ayat 143 dan 144 ya, Bu. Mari, surat As-Saffat, surat keberapa, Bu? Ya, sesudah surat Yasin ya. Surat ke-37 surat As-Saffat ayat 143 144. Ayat ini cerita tentang kenapa Nabi Yunus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat emergensi. Pada saat beliau tidak mampu apa-apa dan sangat butuh pertolongan Allah, ditolong oleh Allah. Ya, dan ayat ini juga nanti yang menjadi jawaban kenapa Fir'aun tidak ditolong. Nah, yuk kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula, ya Bu ya. Fa atau wa ya Bu? Ada nengok Bu? Fa ya. Falaula annahu kana minal musabbihin. 143, 144-nya lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Falaula, izin saya tulis ya, Bu. Falaula, kata Allah, annahu kana minal musabbihin minal musabbihin. Ini 143. Lala bisa fi batnihi. Ayat berikutnya, lala bisa fi batnihi ila yaumi. Izin ya Bu, saya tulis dulu ya. Ini ayat 144-nya ya. Oke. Yuk kita tengok Pak Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula. Laula itu betul ya, ini panjang ya Bu? Betul ya? Oh iya benar, karena tahu nggak Ibu kenapa ada bendera? Nggak, kenapa bendera itu lahir, Ibu tahu kenapa? Bukan. Setiap ada mat, kalau ada mat asli, sesudah mat asli huruf alif, pasti lahir bendera. Maksudnya jadi mat apa nih namanya? Gini. Ini kan mat nih, iya.
Apa saja. Malaikat, nih contoh, ini belajar apa? Tajwid dikit. Kenapa lahir bendera gitu. Jadi kalau di kitab gundul nggak pakai kasroh, nggak pakai apa? Harokat itu, orang tetap tahu bahwa itu 4 harokat. Kenapa? Karena dia sesudah mat asli ketemu hamzah, ketemu alif. Kalau ini mad jaiz karena dalam kok jadi fikih, jadi tajwid gitu. Kalau ini boleh dibaca 4, boleh juga tetap duo karena dia kata yang terpisah. Tapi kalau dalam satu kata, contoh malaikat, nih Bu, nih contoh nih, ya, ini kan mat asli nih, ketemu hamzah alif, karena dalam satu kalimat pasti lahir bendera gitu. Kalau dia dalam satu kalimat jadi mat wajib, harus 4. Tapi kalau dia terpisah, ini jaiz, boleh dibaca 4, boleh dibaca 2 gitu. Jadi bendera itu ada sebabnya lahirnya Bu. Sama kayak kita 17 ya Pak. Karena kemerdekaan. Falaula, kata Allah Subhanahu wa taala, laula itu kan ini apa? Seandainya, kalau saja, sekiranya, laula, ya. Fa di sini menunjukkan segera, cepat, ya. Kalaulah bukan, ya, karena annahu sungguh kamu, karena itu untuk menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Kalaulah bukan karena kamu dulu sebelum peristiwa itu minal musabbihin, termasuk orang yang bertasbih, Bu, Pak. La bisa nih artinya kamu akan tinggal, menetap, ya Bu. Dikasih huruf lam depannya, lam depan ini namanya lam takkid, lam penegas, lam penguat, sehingga sungguh gitu Bu maknanya. Ini kata Allah, lala bisa, sungguh kalaulah bukan karena kamu dulu termasuk orang yang suka bertasbih, pasti, sungguh, lam itu, ini namanya lam qasam, pasti, ya, kamu akan tinggal di batni, perut. Maksudnya adalah perut ikan. Kamu akan tinggal dalam perut ikan. Ikan kalau di sini diceritakan kepada kita ikan paus ya Bu ya. Ila sampai yauma hari yub'atsun apa Bu? Dari kata ba'ats, ya, yaumul ba'ats, hari kebangkitan sesudah waktu sangkakala yang kedua ditiup. Siapa yang niup Bu? Kalau ibu dikasih trompet sangkakala kapan mau ibu tiup? Tidak sanggup gitu karena besar. Hari kebangkitan, yauma yub'atsun. Jadi kata Allah, kalaulah bukan karena engkau wahai Nabi Yunus dulu bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, ya Bu, selalu bertasbih, pasti kata Allah kamu akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai hari semua manusia dibangkitkan lagi. Ya, ada yang memaknai dalam tafsir 2 makna yaumi yub'ats ayat 144 ini. Ada yang bilang Nabi Yunus tetap hidup dan ada di dalam ikan paus itu bersama ikan paus yang juga tetap hidup sampai hari kiamat. Satu bilang begitu. Yang kedua bilang maka Nabi Yunus akan tinggal dalam ikan paus lalu wafat, meninggal dia dalam perut ikan paus. Ikan paus juga akan mati dan baru dibangkitkan nanti di hari kiamat. Artinya pendapat kedua, Nabi Yunus akan mati di dalam perut ikan di dasar samudra dan nanti baru dibangkitkan. Pendapat yang mana yang kuat? Pendapat yang kedua. Karena semua manusia pasti akan
pasti akan mati, ya, pasti akan wafat. Nah, kata Allah, jadi kata kuncinya nih Bu di ayat ini, apa rahasia sehingga Nabi Yunus itu Allah tolong pada situasi darurat, emergensi, ya Pak. Ini di sini dikata ini Bu. Al-musabbihun. Ya, ada dikata al-musabbihun. Dia termasuk orang yang bertasbih kepada Allah. Apa makna tasbih di sini? Nanti Ibnu Abbas dalam tafsir mengatakan maksud tasbih di sini orang yang selalu menjaga salatnya. Nabi Yunus ada salatnya juga Bu, karena dalam tafsir dikatakan dia salat, ya. Dia senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dah, Pak Bu. Nah, yang mau kita kupas juga tengok. Jadi kenapa Nabi Yunus Allah selamatkan? Karena dia tadi sebelum peristiwa itu, sebelum ya Pak Bu ya, peristiwa itu dia termasuk orang yang selalu bertasbih, selalu mengingat Allah, berzikir, selalu salat. Nih, Ibnu Abbas yang mengatakan 3 kalimat ini. Oke. Musabbihin itu dari kata sabaha, sabbaha. Sabbaha itu ya telah bertasbih. Ya. Mu-nya ini orangnya. Jadi dia jadi kalimat. Nih Bu, tengok ya, saya jelasin ya. Musabbihin ini di mana lagi nulisnya? Dia tuh dari kata ini Bu, sabaha. Sabaha ini artinya memuji, bertasbih. Ya. Kalau kita bertasbih, sabbaha. Sabbaha itu kalau bahasa kita Jambi itu tanjihullah min kulli su' wal aibu wan naqsu. Apa itu bertasbih? Apa itu bertasbih? Menjauhkan Allah. Ya Bu ya, mensucikan Allah, menjauhkan Allah min kulli su', dari semua keburukan, wal aibu, dari semua cacat, dari semua kekurangan, wan naqsu, dan dari semua keterbatasan. Dan kemudian kita menetapkan wasubut, menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling agung, paling sempurna. Jadi yang dinamakan bertasbih itu Bu, ini sambil kita perbaiki juga ya. Jadi tasbih itu jangan dimaknai mengucapkan subhanallah saja. Subhanallah, subhanallah, ya betul, lisannya begitu. Benar, itu lisannya lisan orang yang bertasbih, ya. Subhanallah, subhanallah gitu. Tapi itu baru lisan, karena makna sabbaha ini menjauhkan Allah. Ya Bu, dari segala kekurangan. Apalagi tadi keburukan, dari segala cacat, dari segala kelemahan. Itu makna sabbaha. Jadi kalau ibu lagi bertasbih, ibu mengucapkan subhanallah. Ibu lagi sedih nih. Misal Bu, ibu lagi sedih nih. Ya Bu. Ibu mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah, ya Allah, ngapalah aku macam ini. Ya Allah, kenapa Engkau kasih aku keadaan seperti ini, ya Allah, subhanallah. Itu bukan bertasbih, karena kita nyalahkan Allah. Mulutnya ngucap sabbaha, tapi hatinya ngata, ngapalah Allah ini bikin aku susah macam ini. Ya, ibu lagi apa ya? Sakit. Ya Allah, kenapa ada di antara kita yang lututnya mulai sakit ya Bu? Ya Allah.
Ngapalah, padahal saya rajin menjaga makanan, diet saya gitu kan. Tapi kenapa lututnya tetap sakit ya? Ngapalah nih ya macam ini gitu Bu. Ibu mengeluh. Ketika ibu mengeluh, itu sama posisinya kata ulama tafsir, ibu sedang kecewa pada yang memberi ibu sakit ini, pada yang memberi ibu badan ini. Artinya sama saja dengan menyalahkan. Itu tidak bertasbih namanya. Kenapa lah duit aku ni tak ada ya? Untung tak ada Bu. Kalau ada lah melala gitu. Melala. Oh, lah kemana-mana. Lah beli apa? COD datang terus. Ya. Jadi ketika kita susah, kemudian kita ngomong, pasti dibalik ketika ibu sakit, ibu ngomong, pasti dibalik ke musibah ini ada kebaikan yang Allah pengen kasih ke saya nih. Itu namanya berhusnuzan terus sama Allah. Itulah dia orang yang bertasbih. Ya, sudah Bu? Ingat ya, jadi tasbih itu bukan cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Lah, bukan. Iya, termasuk tapi belum sempurna dia. Tasbih itu kita jauhkan bahwa Allah itu tidak pernah memberikan keburukan kepada hambanya. Kalau ada keburukan, ada musibah, bukan karena Allah. Oh, Allah tenggelamkan Aceh, Medan, Sumatera Barat dihantam oleh kayu-kayu besar. Allah Bu yang bikin itu? Bu? Gawe siapa itu? Manusia. Ditebanginya. Hutan seluas-luas idak kan, tanpa memperhatikan orang di bawah. Ya hancur. Itu maksudnya. Jadi ketika ibu sakit, ya Allah, ngapalah ya badan saya ini kurang enak gitu. Bisa jadi Allah lagi sayang sama ibu. Kalau ibu sedang sehat, mungkin tadi ada peristiwa di mana ibu jalan, tahu-tahu ada musibah gitu. Ya, itu namanya selalu. Terima kasih. Cuma saya dewe. Ibu-ibu ada? Oh ada. Bapak? Ada. Ya Allah. Sampai mana Bu? Ini kalau keluar snack berubah pikiran. Sampai mana? Astagfirullahaladzim. Harus selalu husnuzan, berprasangka baik dari Allah, bahwa musibah itu bukan dari Allah. Bisa jadi kita sakit nih karena awak tidak ngatur makanan. Kenapa kita darah tinggi? Bisa karena tidak ngatur makanan, bukan karena Allah yang pengen ngasih kita, dari kita dewe yang salah. Ya, itu maksud sabbaha. Jadi menjauhkan Allah, tanjihullah. Segala keburukan itu bukan dari Allah. Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya gitu. Ya, jadi prakteknya orang yang bertasbih itu lisannya mengucapkan kalimat subhanallah, hatinya itu selalu husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin apa yang terjadi itu karena salah dia, Allah suruh dia introspeksi. Nah, gitu. Ya, muhasabah, memeriksa diri sendiri, apa sebabnya begini. Itu namanya tasbih, ya. Nih, jadi ini baru maknanya. Musabbihin. Oke, baik, Ibu. Jadi dari kata sabbaha. Kalau ditambah nih, Bu, belakangnya waw sukun tambah nun atau ya sukun tambah nun, ya. Ada mat di sini. Jadi sabbihun gini Bu. Nih tengok ya Pak Bu. Kalau ini maknanya jadi, maaf, sabbihun atau sabbihina. Sabbihina. Nih Bu, kalau begini, ini kan sama-sama mat ya. Kalau ini dia doma maka waw, kalau ini kasrah maka dia ya sukun, kan gitu ya. Kalau ini sabbaha ditambah ya sukun ini, maka artinya jadi selalu. Ya, selalu. Allah Maha mendengar. Mendengar apa bahasa Arabnya?
Iya, sami Allah itu ya sam'a. Kalau mendengarkan misal ini ya Bu ya, sam'a, mendengar, sam'a. Tapi kalau dikasih jadi nih Bu, dikasih ya sukun sebelum huruf terakhirnya, jadi sami, nih dikasih ya sukun nih, sami'un. Kalau ini mendengar, kalau ini selalu mendengar. Mau ibu ngomong keras-keras, ngomong sedang-sedang, atau ibu berbisik-bisik, atau ibu ucapkan dalam hati, Allah sami'un, Allah selalu dengar. Gitu Bu. Ya. Melihat, apa melihat? Baso apa Bu? Basara gitu ya. Kan melihat tuh. Kalau dikasih ya sukun di belakangnya, jadi nih basirun gitu Bu. Nih. Maka dia jadi selalu melihat. Mau di tempat terang, di tempat gelap, Allah nengok. Mau nyuruh dimanapun berlapis-lapis, tempat bersembunyinya tuh, tabirnya, pelindungnya tetap Allah tahu. Mau di tengah keramaian atau kita dewean, Allah tahu. Di mana saja Allah melihat gitu. Ya, basir. Innallaha sami'um basir. Sungguh di dalam banyak ayat selalu sami itu duluan baru basir. Maksudnya apa Bu? Telinga Allah ciptakan dua. Ini maksudnya Bu, kalau ada apa-apa dengar dulu, jangan bercakap langsung. Kena ibu tengoklah di Al-Quran selalu sami bas. Duluan, telinga dulu, dengar dulu, jangan langsung bereaksi gitu. Pesannya. Balik ke sini. Dah. Sabbihin itu artinya selalu tadi Bu bertasbih. Kalau ditambah depannya ini jadi kata benda dia, ini jadi orang. Ya Bu ya. Jadi al-musabbihin maknanya adalah dia sebelum peristiwa itu adalah orang yang tidak hanya bertasbih, selalu bertasbih. Selalu bertasbih, ditambahmu jadi orang menetap sifat itu pada dia. Artinya dia istiqomah, tetap selalu bertasbih. Gitu Bu. Ya. Bu, paham Bu? Jadi balik kita ke Nabi Yunus. Jadi kata Allah, kenapa Allah tolong Nabi Yunus pada saat emergensi itu? Allah ada respon cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Ketika Nabi Yunus butuh, langsung Allah tolong. Fir'aun lagi butuh, sama ucapannya. Sama-sama menyesal, mengakui bertauhid. Ya Bu, kepada Allah, menyesali perbuatan, mengakui kelemahan, berserah diri kepada Allah. Tapi Firaun tidak Allah tolong, Nabi Yunus cepat Allah tolong. Karena kata Allah ini. Jadi Bu, Ibnu Katsir bilang bertasbih itu adalah investasi masa depan. Ini berdasarkan ayat ini nih. Kita bertasbih itu adalah investasi untuk masa depan kita, wabil khusus ketika situasi emergensi dan kita butuh fast respon cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan cepat dari Allah gitu. Ya. Nah, dari sini kita jadi tahu sekarang apa manfaat, seperti apa kedudukan bertasbih itu. Ya Bu. Ternyata dengan kita bertasbih, kita mengucapkan subhanallah, ya Bu ya, itu menjadi tabungan kita untuk masa depan kita, wabil khusus pada situasi darurat. Ya. Ada orang kecelakaan langsung Bu, langsung apa? Wafat di situ. Ada orang yang parah, mobilnya berguling-guling, cuma luka. Cuma tangannya saja mungkin yang sedikit harus dijahit gitu. Padahal parahnya lebih parah. Kenapa kok bisa beda situasinya?
Bisa jadi sekali lagi karena musabbih. Ada orang kecelakaan. Kecelakaan. Kepalanya kena kaca depan gitu ya. Ini kisah nyata nih yang cerita keluarga saya. Di daerah Bukit Paku itu apa Pak? Bungo Sungai Bengkal tuh. Naik kata tahu Bu, jalan yang iya, bukan Sungai Bengkal, yang jalan naik bukit apa? Taman Hutan itu, Bukit Paku, Bukit Sari itu ya. Kecelakaan di situ Bu, ya, hampir terbalik mobilnya, kepalanya benturan, luka, koyak. Ibu tahu apa yang terjadi? Darah cuma keluar dikit. Pas sampai di Teresia baru darahnya sur gitu. Sudah sampai duduk di rumah sakit, Teresia mau diperiksa baru cur gitu. Kok kayak diatur keluar darahnya gitu. Subhanallah. Ya, misal begitu. Ya Pak Bu ya. Kita tidak tahu, itulah dia sekali lagi pertolongan Allah. Nah, ayat ini memberitahu apa gunanya, kedudukan tasbih yang luar biasa. Walaupun nanti sekali lagi Ibnu Abbas menjelaskan makna musabbihin ini tidak tasbih saja, tapi juga dia selalu berzikir, dia selalu menjaga salatnya. Maka Ibu semua, ini jelas sekali pemberitahuan dari Allah. Kalau kita kepingin dapat pertolongan Allah, pingin kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dimana kita butuh benar, Allah cepat merespon kita, maka jadilah orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya. Mengerjakan kebaikan terus. Kemarin sore saya lagi di WA sama di telepon. Jadi ada ponakan saya di Depok, dia cerita, dia bilang, kok kenapa ya anak ustazah itu dia sibuk ngajar, sibuk ngisi ceramah gitu Bu. Waktunya bersama anak-anaknya sedikit sekali. Tapi kok anaknya bagus-bagus, masuk UI, masuk UGM gitu, padahal ibunya sama-sama sibuk gitu. Bisa jadi, saya juga tidak tahu karena saya tidak kenal kan. Saya cuma bilang, maha benar Allah ya Kak, ketika Allah bilang intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah teguhkan pendirian kamu. Misal gitu. Ya Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah sampai di sini. Jadi ayat ini memberitahu kita bahwa zikir, tasbih, salat itu betul-betul penting kedudukannya. Ya. Saya baca ungkapan Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim ini punya guru namanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, oleh Ibnul Qayyim ungkapan gurunya itu dia masukkan dalam bukunya. Kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, gurunya mengatakan, kata beliau gitu. Ini berapa kali saya sampaikan ya Pak Bu. Az-zikri lil qalbi. Bu, zikir buat hati kita itu mislul ma lissamak, kata beliau, seperti air untuk ikan. Zikir buat hati kita itu seperti air untuk ikan. Fa kaifa yakunu halun as-samaku idza faraqa minal ma? Apa jadinya ikan kalau dia dipisahkan dari air? Ibu lah yang tahu. Coba ibu angkat ikan dalam air, ibu angkat. Yang pertama sekali apa yang terjadi Bu? Mengap-ngap, bukan mengap-ngap ya Pak ya, menggelepar, melanting-melanting. Apalagi kalau gurame, tingginya. Masing-masing lah sesuai dengan jenisnya. Kalau tenaganya masih banyak, melanting-melanting. Tenaganya lah habis, mengap-ngap. Hilang tenaganya. Pak pingsan dulu, dia diam. Lalamo akhirnya mati. Begitulah ikan kalau dipisahkan dari air.
Jadi kalau ibu nengok anak ibu gelisah baik, kulu kilir, gelepar-gelepar kalau macam itu, Bu. Ya. Bukan dimasuki kae. Itu artinya dia lagi jauh sama Allah, Bu. Ibu ajak dia, ayo kita makan di luar, cari tempat makan yang enak, view-nya bagus, suasananya asik. Tetap balik ke situ galau terus kita tengok dia. Ini saya mau cerita, kadang awak dewek macam itu, Bu. Ya, galau tu dah hilang lah, dia ajak belanja dak juga, dia ajak healing dak juga. Apa hal? Gitu, Bu. Bukan itu ternyata. Urusannya adalah karena kita jauh dari air. Itu tadi, Pak. Karena hati kita jauh dari berzikir. Allah kan bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah lah saja hati ini menjadi tenang. Jadi bukan dibawa shopping, bukan dibawa healing, enggak. Mau nak ke Eropa, nak ke Amerika, kalau nak cerai-cerai itulah misal itu, Bu. Walaupun segala daya dilakukan, tetap tidak tenang hati itu, tidak tenang. Tapi coba kalau ibu bawa umroh, iyo healing tapi umroh gitu, maksudnya apa? Dahsyat pengaruhnya. Padahal di situ panas, dah katik taman, dah katik air terjun, yang ada batu, pasir. Tapi kenapa hati kita itu tenang setenang-tenangnya? Baru turun dari lift itu, kalau misalnya, Bu, ya masuk Masjidil Haram, kan agak di bawah, turun dari lift, baru nampak bayangan hitam Ka'bah itu sudah langsung lemas lutut nih. Nampak utuh jatuh, langsung kayak mata nih gitu kan. Kalau sudah begitu hati, ya Allah, gitu ya, tentram, damai itu. Lah ya. Baik. Besok kita umrah ya, Bu. Amin ya Allah. Nabung ya umrah. Yang sudah berangkat pasti pengen balik lagi, bukan pengen balik ke rumah. Musabbihin, jadi maknanya, Bu, Pak, oh belum, cerita ikan tadi belum selesai. Jadi kalau hati ini jauh dari zikir, jauh dari bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari, ya, kita tidak taqarrub ilallah, maka seperti ikan yang dijauhkan dari air. Itu, Bu, kalau anak kita ini kenapa susah betul diingatkannya. Tadi, Bu, selain ibu ambil hatinya, ibu ajak dulu, ya, nak wuduk yuk, sama-sama yuk kawan ibu ke masjid, gitu. Ajak, lahirkan suasana yang dia tidak terasa, tapi kita sedang mendekatkan diri dia pada Allah. Caranya juga harus elok-elok. Ngapa kau ni macam ikan menggelepar-gelepar? Ambil wuduk, solat sana. Ya, tak mau juga lah dia. Ambil artinya cara yang elok, gitu ya. Oke. Itulah, kalau itu langsung tuh dampak hariannya. Jadi kalau orang dipisahkan dari tidak berzikir, dia tidak tentram, tidak tentram. Oke. Nah, satu, saya mau tambahin ya, Bu, ya. Izin saya hapus ini ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut keutamaan bertasbih itu dahsyat sekali. Dan ini kita hubungkan dengan, izin kita hubungkan dengan Maulid Nabi ini ya. Kita hari ini tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, insyaallah bulan Maulid. Saya mau ajak ibu sama-sama kita ulang. Allah kan bilang, tadi saya cerita selawat ya, Bu, ya. Apa, Bu, kalau orang disebut nama Nabi tidak mau selawat? Oke. Jadi sekarang setiap disebut nama Nabi salawat. Tapi perintahnya dalam Al-Quran itu di surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Nah, di ayat ini perintahnya sallu 'alaihi wa sallimu, bersolawat, dan ada yang memaknai wasallimu itu salam, ada yang memaknai tunduk, patuh, mengikuti ajaran Nabi. Masuk semua.
Ya. Makanya dari ayat ini kalau disebut nama Nabi Muhammad itu jawabannya sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini. Dan ini amar, perintah. Ya Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Wasallimu taslima, dan ya, ucapkanlah salam padanya. Makna satu, makna dua, tunduklah. Wasallimu taslima, tunduklah dengan setunduk-tunduknya. Ikutilah perintah Nabi dengan seikut-ikutnya. Patuhlah dengan sepatuh-patuhnya. Itu makna wasallimu taslima itu, ya. Nah, Ibu, yang menarik, ya, saya mau cerita ujungnya tasbih nih ya, tapi izin saya kasih pengantar dulu. Waktu ayat ini turun, Abu Bakar cemburu, Bu. Sedih datang ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa kebaikan ini hanya untukmu? Hanya engkau yang diberikan rahmat, hanya kepada engkau Allah bersalawat, dan hanya kepada engkau semua malaikat itu bersalawat. Kata Abu Bakar, Bu. Bukankah biasanya jika Allah turunkan satu ayat yang berisi kebaikan untukmu, selalu menyertakan juga kami mendapatkan kebaikan itu? Kata Abu Bakar. Ya, Bu. Jadi Abu Bakar sedih, dia datang kepada Nabi, dia curahkan perasaannya. Ya Rasulullah, kenapa tidak disertakan kami dalam ayat ini nih, Bu? Kenapa hanya untukmu? Abu Bakar tahu, Bu, di solawati, kalau malaikat bersolawat itu, Allah bersolawat berarti Allah turunkan rahmat untuk orang itu. Kalau malaikat bersolawat berarti malaikat doa, memohonkan ampun untuk kesalahan-kesalahan kita. Ibu bayangkan jumlah malaikat. Berapa, Bu? Bu, jumlah malaikat berapa? 25. Ibu diam bae. Malaikat berapa? 10. 1 Adam, 2 Id. Malaikat jumlahnya tidak terhitung, tidak mampu, memang sangat banyak ya. Coba Ibu bayangkan nih, satu hari, ini cerita Ka'bah lagi, ya Allah, Ka'bah lagi nih. Di bumi ada Ka'bah di Mekah, di langit juga ada Ka'bah. Namanya apa, Bu? Bu, tempat malaikat tawaf di langit tuh. Itu dia. Waktu Nabi Isra Mi'raj di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim lagi bersender di Ka'bah di langit tuh. Ya kan? Namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu dikatakan satu hari ada 70.000 malaikat yang tawaf. Dan malaikat yang sudah tawaf di situ tidak akan pernah lagi tawaf sampai hari kiamat. Tapi Baitul Ma'mur tidak pernah kosong, selalu ada yang tawaf sampai sejak awal bumi ya diciptakan sampai akhir. Coba Ibu bayangkan, Ibu kali tahun, kali bulan, kali tahun, kali abad gitu, entah berapa jumlah malaikat ini. Nah, di ayat ini dibilang, Bu, semua malaikat itu berselawat kepada Nabi. Cemburu Abu Bakar. Sehingga turunlah kemudian, ini dalam tafsir dikatakan turun, Bu. Turun surat yang sama, Al-Ahzab, tapi ayat 41 sampai 44. Nih. Ayat ini memberitahu bahwa kita juga bisa didoakan oleh malaikat. Allah. Ya. Singkat saja. Kita juga bisa didoakan oleh malaikat. Ibu tengok ayat 41-nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat 42-nya, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu. Bu, wasabbihu bukratan wa asila. Sejak kapan Ibu mendengar kata ini?
Sejak pertama kali kita hafal doa apa tuh Bu? Iftitah. Artinya sejak kecil, ya tak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wasila. Bu, apa arti wasabbihu bukratan wasila? Bu, yang tak nengok saya. Tahu mau ditunjuk dan nengok. Apa Bu? Bukratan wasila? Bu, pagi dan wasabbihu, ini khusus nih Bu. Ya, kalau ini zikir secara umum, istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, la haula wala quwata illa billah, baca Al-Qur'an juga tasbih, menyebut asma Allah itu tasbih, semua mengucapkan kalimat baik itu zikir, berarti ulangi, zikir. Di 42-nya spesifik, khusus wasabbihu bukratan. Kita sedang balik ke sini ya sekarang ya, kita hubungkan nanti. Wasabbihu bukratan wa asila. Khusus dia bertasbihnya disebut oleh Allah waktunya. Kapan? Pagi. Bukra, bakar, Abu Bakar itu pagi, wa asila dan petang, sore, senja. Jadi ayat ini kasih tahu siapa yang tasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, ayat 43-nya. Tengok 43-nya. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah bersolawat kepada kamu, semua malaikat bersolawat kepada kamu. Oke. Jadi ayat ini ngasih tahu, Bu, kalau kita berzikir kepada Allah, kita bertasbih spesial di waktu pagi dan di waktu petang, wasabbihu, artinya terus-terusan, istimrar, jago terus bertasbih di waktu pagi dan sore itu, maka kata Allah, huwallazi yusalli alaikum, maka Allah akan bersalawat kepada kamu. Kalau Allah bersalawat, Allah turunkan rahmat. Al-madhu wa ta'zim wa rahmah. Salat Allah bersalat itu artinya Allah memuji dia, Allah menyempurnakan, mengagung ta'zim, memberikan kesempurnaan, kemuliaan kepada dia, wa rahmah, dan Allah turunkan rahmat. Kalau malaikat bersalat kepada dia, doa, semua malaikat kemudian berdoa untuk dia. Ya Allah, semua malaikat Bu berdoa untuk Ibu? Mau Bu? Nian. Ada, nah ini saya lagi bahas ini karena saya kebetulan baca bukunya minggu ini. Orang yang didoakan malaikat. Salah satu ciri orang yang didoakan malaikat, orang yang sebelum tidur selalu berwudu. Maka selama dia tidur, kata Nabi, didoakan malaikat sampai dia bangun pagi. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, kan batal kalau tidur wudunya. Iya. Itu bukan itu titik tekan hadisnya. Karena tidur itu sama saja mati yang sementara kan ya Bu ya, kita hilang kan, nggak tahu apa-apa. Nabi ajarkan ketika kita sudah tidak memegang kendali tubuh kita ini, maka kita tinggalkan dia dalam keadaan suci gitu. Maksudnya itu. Ya. Jadi siapa yang tidur dalam keadaan berwudu didoakan oleh malaikat sampai dia bangun. Hadis yang lain bilang saat dia lasak Bu, saat dia bergerak pindah posisi tajaddud, lahir doa baru gitu. Pertanyaan, siapa yang tadi malam mau tidur wudu? Alhamdulillah. Dalam segala keadaan sebelum tidur berwudu, baik hadas kecil ataupun hadas besar, selesai berwudu, maka selama kita tidur tuh didoakan malaikat. Yang tadi malam tidak wudu, berarti pantas mimpi buruk. Ya. Malaikat mendoakan. Balik ke sini, semua malaikat tidak. Kalau tadi itu satu Bu, malakun. Ya. Ibu nengok kawan sakit didoakan 70.000 malaikat. Tapi hanya pada saat melakukan perbuatan itu. Kalau ayat ini dia menetap
24 jam, 7 hari, 1 bulan, 365 hari selalu didoakan malaikat. Ternyata ayat ini bilang kuncinya 1 zikir, 2 tasbih. Tasbihnya spesial lagi pagi. Nah, ibu ada nyuruh anak kalau sore apa yang ibu suruh? Main dia, misalnya ya, suruh mandi, sudah rapi duduk. Saya ingat saya kecil-kecil nih bu, kalau sore panggil sama ibu kan, tidak datang bawanya rotan. Ri, kata dari jauh tepi lapangan tuh kan. Ya Allah anak. Baliklah kita mandi sudah rapi lah, siap rupanya mak ibu lah goreng ini. Ada godok. Apa godok bu? Kami di Bungo nih kan kecil-kecil godok tuh. Apa godok? Kita bahasa kita godok kan? Ya. Makanlah kami. Lah duduk sini. Dihidupinya TV kan tuh. Tunggu azan. Nah, dulu kita lahir dari produk begitu, Bu. Padahal ternyata kalau sore-sore kalau kita baca tasbih, wah yang menjadi sebab malaikat semua selawat pada kita. Ibu pagi-pagi bukan karena ayat ini ibu tak masak lagi dah. Masak, ngurus anak, bangunna, sholatna, anak-anak mandi, ibu terus tasbih. Ya. Kalimatani khafifatani. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, sakilatani fil mizan, tapi berat timbangannya di ya mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil tasbih, Bu. Masak nasi goreng misal gitu ya, nyiapin makan anak-anak tasbih. Itu ya Bu ya. Sore juga gitu. Tapi ingat Bu, syaratnya ini terus-terusan, continue. Ya. Makna ayat ini nanti di istimrar wa tajaddud, ya. Sudah? Balik ke sini. Jadi Bu, tasbih ini salah satu sebab nanti kita didoakan malaikat terus-terusan. Allah. Jadi saya membaca perspektif lain ini karena Maulid ya. Kenapa Allah muliakan Nabi Muhammad itu? Karena salah satunya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hati Nabi itu jadi tenang betul karena selalu didoakan malaikat. Hatinya jadi tenang dalam limpahan kasih sayang Allah, dalam limpahan ampunan Allah, rizkinya selalu Allah cukupkan. Bahkan dia tidak hanya cukup untuk keluarganya, tapi dia tolong orang lain. Bahkan dibilang Nabi itu kalau ada orang minta sama dia, Nabi seperti angin yang bertiup. Pasti dikasih gitu Bu. Ya kan? Dicukupkan rezekinya, sukses di dunia, masuk surga, di akhirat jadi penghulu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sukses? Salah satunya karena Nabi tadi didoakan oleh malaikat. Selain diberi wahyu, juga didoakan gitu. Nah, kita kan sama, juga dapat Quran. Nah, kita kejar seperti Nabi ini Bu. Macam mana caranya agar didoakan malaikat? Tasbih. Terus berzikir. Perbanyak. Jadikan ini sebagai wirid. Apa wirid itu Bu? Arti wirid apa Bu? Zikir yang selalu diucapkan, dilakukan berulang-ulang, tuh wirid namanya. Ya. Makanya Nabi kalau pagi dan petang ini kita diajari anak-anak kita tuh Bu, kenapa pagi dan petang diajari baca wirid Al-Ma'surat? Karena ayat ini Bu, perintah ya ayat ini. Ya Ma'surat yang pendek-pendek itu, beli bukunya saja, kitab-kitab kalian kecil 5.000 atau 7.000 tuh di deretan Sungai Kambang itu ya. Atau yang kalau tebal yang 10.000. Maaf yang besar-besar tulisannya 10.000 tipis tapi dia. Ya. Itu sebabnya anak-anak kita ajari Ma'surat. Kalau yang di pondok itu pagi sore wajib mereka. Selesai setoran hafalan sebelum bubar Ma'surat dulu. Sore mereka sebelum azan kumpul di masjid Ma'surat juga. Mengejarin ini Bu. Karena ini perintah. Nah, kita juga ayo kerjakan ini. Belum hafal Ustaz wiridnya. Ma'surat itu artinya yang selalu dibaca Nabi. Wirid yang selalu dibaca Nabi. Ya Bu, cari ya Bu ya. Baik, balik kemana nih Bu? Sudah selesai ya?
Saya sudah dipanggil. Ya ibu-ibu semua yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, ayat ini cerita tentang kedudukan tasbih yang luar biasa. Ya, ayo kita, Bu, sekarang niatkan dalam diri, azamkan dalam diri untuk selalu berzikir kepada Allah. Jadikan itu, Bu, sebagai kebiasaan. Jadi identitas kita. Sampai anak kita misalnya ada tamu, anak kita tahu ibu lagi sholat nih. Anak kita ketika tamu ada ibu bisa ketemu. Agak lama dikit ya Pak, Abu katanya. Kenapa? Ibu biasanya kalau habis sholat nggak keluar dulu, pasti zikir dulu. Nah, itu kalau anak ngomong begitu tuh berarti itu sudah jadi identitas ibu. Nah yang seperti itu yang diinginkan, itu yang dimaksud wasabbihu musabbihin nih. Ya sukunnya ini selalu, ya. Banyak lafaz-lafaznya ya Bu ya, banyak sekali lafaznya. Intinya ayo kerjakan ini ya, agar kita didoakan malaikat, agar ketika butuh pertolongan dalam situasi emergensi kita ditolong, kita investasi kebaikan di sini ya Bu ya. Plus juga pahalanya sangat banyak. Tadi tasbih itu kan dibilang dia ringan tapi timbangannya memenuhi, beratnya itu memenuhi mizan. Ibu tahu mizan? Timbangan Allah. Tahu Bu? Bu, tahu timbangan? Timbangan tahu? Timbangan biasa tahu? Besarnya seberapa? Tergantung lah ya dak. Paling besar dacin, timbangan karet dak. Tapi mizannya Allah itu dalam hadis dibilang, ini dalam hadis ya Bu, kalau bumi kita dibandingkan mizan Allah, Nabi suka pakai permisalan ini. Bumi itu cincin, mizannya Allah itu lapangan bola kaki yang besar itu, Bu. Itu mizan. Ukurannya seperti itu perbandingannya. Jadi siapa yang ucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu berat timbangannya di mizan. Artinya amalnya, pahalanya besar sekali. Ya. Ayo sekarang lazimkanlah bertasbih pada Allah, agar kemudian lahir doa malaikat yang permanen untuk kita. Kalau tadi wudu itu tidak permanen, hanya pas kita tidur berwudu saja. Oh kita besuk saudara kita sakit, kita doakan malaikat hanya saat kita membesuk itu. Apalagi yang didoakan malaikat Bu? Bu, ibu duduk di sini di majelis ilmu ini, sahih Bukhari Muslim dikatakan malaikat mendoakan kita, memohonkan ampunan untuk kita. Tapi pas kita duduk sini kita keluar, enggak lagi. Insidental dia. Ibu, apalagi? Doa malaikat yang lain apa Bu? Ibu mendoakan saudara ibu tanpa sepengetahuan dia. Ini hadis ya Bu ya, kita mendoakan saudara kita tanpa dia yang kita doakan itu tahu apa kita sedang doakan, maka ibu didoakan malaikat. Subhanallah. Ibu menunggu datangnya waktu sholat, bapak menunggu datang waktu sholat, Bu, oh sholat 7 menit lagi, bapak sudah duduk di masjid, selama itu pula malaikat mendoakan kita, gitu kan? Oh apalagi, ibu sedekah subuh, bapak sedekah subuh, didoakan malaikat, tapi hanya pas itu saja. Kalau ini Bu, ceritanya tentang permanen didoakan oleh malaikat itu, ya. Allahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanya Bu? Bu? Kalau tidak ada kuenya, oh ya silakan Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz terkait dengan Maulid Nabi? Apa? Maulid. Oh Maulid. Yang saya tanyakan, ada beberapa pendapat Maulid itu tidak boleh Ustaz, bid'ah. Ada yang merayakan. Jadi sebenarnya bagaimana ya Ustaz? Sementara Nabi sendiri kan tidak merayakan ulang tahunnya Ustaz. Iya Bu. Sekian Ustaz, terima kasih. Maulid hukumnya, oke. Langsung jawab Ustaz ya. Iya Bu. Makasih. Apa hukumnya Maulid?
memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid, peringatan kelahiran Nabi itu di zaman Nabi tidak pernah dilakukan, di zaman Khulafaur Rasyidin tidak pernah dilakukan. Ya, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali tidak pernah dilakukan. Di zaman Tabi'in, orang yang sesudah sahabat-sahabat meninggal, hiduplah orang yang tidak pernah bertemu Nabi, ya Bu ya, itu Tabi'in namanya, juga tidak dilakukan. Kapan Maulid itu dilakukan? Kalau berdasarkan catatan di sini, ini mulai dilakukan ketika umat Islam, ya Bu ya, sedang melakukan upaya untuk membebaskan Palestina. Ini riwayatnya dulu ya Bu ya, riwayatnya. Jadi kalau sehingga ada pendapat, sebagian pendapat ulama mengatakan karena tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak juga dilakukan oleh tabi'in, dia bid'ah. Jangan melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Betul itu. Betul itu. Ya Bu ya. Hanya kemudian sekarang kita cerita dulu. Kenapa ada sebahagian yang mengerjakan? Ya, kenapa ada sebagian yang mengerjakan? Sederhana motifnya. Kalau dulu tidak pernah kita, Al-Aqsa itu adalah masjid umat Islam. Harus kemudian dikembalikan sebagai fungsi masjid. Umat Islam lemah, pecah belah, tidak ada yang kemudian berjalan bersama-sama. Kunci waktu itu tidak bisa membebaskan Al-Aqsa karena itu pecah belah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kemudian berpikir, apa cara agar umat Islam punya momen tertentu yang dia kemudian bisa kita satukan, duduk bersama, kita punya isu bersama, sehingga kemudian kita tidak lagi berpikir diri sendiri gitu. Maka jadi riwayat, maka ada momen Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, yuk kita semua kumpul bersama mengenang seperti apa perjuangan Nabi, seperti apa kepedulian Nabi terhadap sesama muslim, mengenang seperti apa mujahadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya begitu. Jadi itu jadi momen untuk sama-sama menyatukan seluruh umat Islam, dan hasilnya kemudian Al-Aqsa berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang hancur lebur lagi nih ya Bu ya, dikuasai lagi oleh orang Yahudi, dan ya menunggu kita lah ini semua ya Bu. Jadi motif pertamanya itu Bu ya. Kalau sekarang ini babnya khilafiyah jadinya Bu, karena sebagian mengatakan bid'ah hasanah, sebagian bid'ah nggak ada yang hasanah, namanya bid'ah pasti bid'ah itulah gitu kan. Nah, ini khilafiyahnya di sini ya, khilafiyahnya di sini. Kalau saya pribadi tidak menolak. Kenapa? Karena umat hari ini pada posisi harus diingatkan, harus dicari momen hadir bersama-sama, semua datang bersama-sama, tidak untuk mengucapkan tidak happy birthday itu kan kayak gitu, tapi sedang mengenang apa yang dilakukan oleh Nabi, mengingatkan kita semua seperti apa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayak apa ibadahnya gitu. Yang begitu. Maulid Nabi harus baca, berjanji misal gitu, panjang pula, ngantuk pula, ndak ngerti pula gitu artinya, padahal dia cerita riwayat Nabi. Kemudian terjadilah macam-macam versi ya Bu ya, macam-macam versi cara umat ini untuk mengenang Nabi. Nah Bu, nih saya baliknya ke sini ya. Dalam Islam itu ada yang namanya aulawiyat, bahwa itu tidak pernah dikerjakan Nabi, sepakat kita. Tidak pernah dikerjakan sahabat, sepakat. Tidak pernah dikerjakan tabi'in, sepakat. Tapi dalam Islam tidak hanya fikih ibadah namanya yang ada. Dalam Islam itu ada namanya fikih, ya Bu ya,
fikih muazzanat. Satu, fikih muazzanat itu fikih timbang-timbang. Mana yang lebih baik kebaikannya jika dilakukan atau keburukannya. Kalau lebih banyak kebaikannya berarti dia diperbolehkan untuk dilakukan dengan meminimalisir hal-hal yang tidak diajarkan. Itu namanya fikih muazzanat, Bu. Fikih timbang-timbang. Satu. Lalu ada lagi namanya fikih aulawiyat. Aulawiyat itu fikih prioritas. Semua hal harus dikerjakan. Tapi mana yang harus didahulukan? Semua hal penting, tapi mana yang paling penting? Semua hal mendesak, tapi mana yang paling mendesak? Nah, aulawiyat itu fikih yang penting dan mendesak. Gitu, Bu. Kalau dia masuk dalam aulawiyat, penting dan mendesak, ahamiyah, berarti dia harus kita pilih itu. Gitu. Hari ini, coba Ibu lihat hari ini. Situasi keluarga, pertumbuhan anak-anak. Tadi pagi atau kemarin ada anak yang wafat berkelahi. Kalau sebelumnya yang tawuran, kalau ini duel nian, Bu, di Imam Bonjol itu mana? Jalan Imam Bonjol. Telana ya, anak 13 tahun sama meninggal, duel sampai jago udah kayak film. Ya kan? Angka nih saya mau cerita kondisi kita hari ini ya. Jadi panjang deh nih, Bu. Karena Bu izin timbang-timbangnya bukan semata-mata fikih ibadah tok. Kalau semua umat sudah baik, ya Bu, mayoritas kebaikan ini sudah mendominasi di tengah masyarakat, maka saat itu wajib hukumnya kita full mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan kerjakan yang belum diperintahkan. Nah, hari ini kondisi rumah tangga, angka perceraian di Jambi ini, Bu, 1 bulan tahun lalu di kota Jambi, 1 bulan itu yang bercerai 100, yang tercatat ya, 100 perceraian. Berarti 1 hari ada 3 rumah, ada 3 suami istri yang bercerai dalam 1 hari. Berarti dalam 1 hari ada 3 anak yang kehilangan pengasuhan lengkap dan broken mereka. 1. Lagi ditambah hari ini angka, mohon maaf ya Bu, pergaulan bebas kita hari ini dahsyat sekali, Bu. Angka boti ini, Bu, LGBT tapi yang homo ya, Bu ya, gay, itu sangat mengkhawatirkan di Jambi ini. Di mana-mana sangat mengkhawatirkan, ya. Bahkan kalau dulu kita laki-laki jalan sama perempuan itu kan nggak boleh. Kalau sekarang laki-laki jalan sama laki-laki malah risih gitu. Iya. Ya karena situ entahlah ini, entah apa ini. Tahun lalu pertumbuhan angka yang terkena HIV itu yang tercatat di di Dinas Kesehatan itu hampir 170 sekian. HIV baru. 80%-nya anak umur 16 sampai 18. Dari 16 sampai 18 itu 80%-nya laki-laki. Apa dia? Ternyata mereka jadi korban ya, Bu ya. Nah, itu yang terjadi sama anak-anak kita. Ini kita mengkhawatirkan. Perlu ada arus besar untuk mengingatkan orang. Ada momentum-momentum yang kita gunakan untuk mengingatkan orang akan tadi ya, akan perbaikan umat ini. Maka itu sebetulnya, Bu, awal mulanya lahir Maulid Nabi itu, ya. Misal hari ini kalau pakai fikih, ini yang fikih lagi nih, Bu. Itu kan urusan dunia. Nabi bilang kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Pakai ada yang pakai dalil itu. Untuk bagaimana kreasi menyadarkan umat, perlu momentum besar. Ibu kalau tahu malah, maaf teman-teman kita yang habaib itu sampai ada maulidnya arba'in. Maulid arba'in itu 40 hari, Bu. Malam ini pokoknya dihitung 40 hari selama bulan Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir. Oh, dia jadwal 40 hari itu. Lebih kepada untuk mensyiarkan tentang tadi ya, Bu ya, membuat orang dekat sama Nabi. Izin silakan. Enggak apa-apa.
Enggak, tidak. Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Yang mengatakan itu sunnah pun tidak ada. Ya, tidak ada. Semua sepakat itu bukan wajib dan juga bukan sunnah. Itu hanya sarana untuk tadi mengingatkan. Itu Bu, babnya itu. Tapi nanti kalau umat ini sudah 50% saja baik Bu, saya sepakat itu. Nggak perlu lagi kita, ya tadi, nggak pakai kajian aulawiyat, nggak pakai kajian muazzanat, nggak. Tapi kajiannya sudah murni, ini nggak dikerjakan Nabi gitu. Ya Bu. Ya tadi Pak Hilafiyah, karena kita dalam kondisi itu ya Bu ya, itu. Jadi silakan, sekarang nggak apa-apa Bu. Kita ada yang setuju, ada yang tidak apa-apa. Yang penting hari ini yang penting jaga kebersamaannya. Kemarin saya cerita baterainya habis. Kemarin saya cerita Bu, saya tafsir ada ngajak tadabbur surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah, na'budu itu kami beribadah. Kami itu satu atau banyak Bu? Banyak. Artinya waktu kita ngomong iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah kami beribadah. Artinya kita sedang ngomong kami bersama-sama beribadah kepadamu gitu. Nah, itu satu isyarat bahwa kita harus bersama-sama menjaga kebersamaan ini. Ditambah lagi nanti surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wajib hukumnya menjaga persatuan umat ini. Nah itu. Maka kalau Ibu tanya gitu, saya jawab selalu seperti jawaban ini. Karena yang ada dalam pikiran kita hari ini bagaimana wajib hukumnya menjaga persamaan. Kalau urusan ini urusan namanya perbedaan pendapat, khilafiyah, tidak akan pernah selesai sampai ini nanti babnya jadi sama Bu, pakai kunut apa nggak pakai kunut gitu. 11 iya, nanti nggak selesai kita Bu. Izin kalau kami berpendapat bagaimana syiar ini disebarluaskan, plus jangan melakukan hal yang mengada-ngada, jangan anggap itu wajib, jangan anggap itu sunnah. Ini syiar, babnya syiar gitu. Nah, itu ya Bu ya. Salah. Demikian ya Ibu semua, izin sampai di sini semoga ada manfaatnya. Sebelum kami tutup, yang pertama Bu ya. Jadi beda antara Firaun dengan Nabi Yunus, walaupun situasinya sama, doanya sama, tapi hasilnya beda. Kenapa? Kuncinya ya, bedanya apa? Nabi Yunus ditolong, Firaun tidak. Kenapa Nabi Yunus ditolong? Karena Nabi Yunus sebelumnya selalu bertasbih kepada Allah, ya. Maka agar kita dapat pertolongan Allah pada situasi emergensi, semoga agar kita senantiasa tadi Bu didoakan Allah, didoakan malaikat, dan itu sepanjang waktu didoakan malaikat. Maka ayo jadikan tasbih ini wirid rutin kita. Wabil khusus di ayat ini 43 ini Bu, pagi dan petang, sore. Yuk kita bangun. Ini budaya Nabi yang tidak dikerjakan. Jadi siapa yang tidak mengerjakan dia sedang bid'ah juga itu Bu. Ini ayat soalnya. Siapa yang tidak mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi, dia sedang buat kebiasaan baru. Kebiasaan Nabi ini gitu. Nah, ayo kita ikuti Nabi SAW. Semoga nanti kita termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Bu, tahu arti ahlu sunnah? Orang yang mengikuti tadi Bu, sunnah. Tapi jangan berhenti ahlu sunnah saja. Karena yang masuk surga kan ada tuh Bu. Nanti umat Islam terpecah menjadi sekian golongan, yang masuk surga adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kan gitu. Ahlu sunnah wal jamaah harus digabung ini. Ahlu sunnah mengikuti sunnah Nabi, wal jamaah artinya menjaga kebersamaan. Itu tuh. Ya, itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau sekarang masih ada yang meributkan kami ahlu sunnah wal jamaah tapi ngata-ngatain orang yang nggak kunut, nggak juga itu. Atau sebaliknya kita nggak kunut ngata-ngatain orang yang kunut bid'ah, itu nggak wal jamaah namanya. Hari ini jaga perintah
perintah wa'tasimu bihablillah, menjaga persatuan itu wajib. Allahu a'lam, jadi masalah fikih kita. Sekali lagi saya mengajak diri saya dan kita semua, Bu, yuk menjadi al-musabbihun. Ya Pak, mari kita menjadi al-musabbihun karena keutamaannya sangat banyak. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Izin saya pamit duluan ya Pak Bu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga Allah berkahi kita semua. Allah beri kita kekuatan untuk menjadi al-musabbihin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.